Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komalasari. Saya mahasiswi dari program studi D3 Keperawatan tingkat 2A Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan menyelesaikan tugas DOBS Praktek Belajar Klinik Keperawatan Medikal Bedah 2 yang diampu oleh Ibu Aida Sri Rahmawati, Magister Keperawatan. Pada video kali ini, saya akan melakukan pendidikan kesehatan mengenai penyakit stroke. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Iya, selamat pagi. Ibu, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri dulu ya Bu. Perkenalkan, nama saya Komalasari. Saya mahasiswi D3 Keperawatan dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Saya tinggal di Kedung Halang, Sukaraja ya Bu. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Dewi. Baiklah Ibu Dewi, sebelumnya saya mohon maaf karena telah mengganggu waktu istirahatnya. Jadi Ibu, kedatangan saya ke sini hari ini saya akan memberikan pendidikan kesehatan kepada Ibu mengenai penyakit stroke. Nah Ibu, untuk tujuannya nanti setelah selesai proses penyuluhan ini, maka Ibu bisa memahami tentang penyakit stroke ini ya Bu. Untuk waktunya Ibu kurang lebih 30 menit ya Bu. Bagaimana, apakah Ibu bersedia? Sedia. Ya baiklah Bu, jika Ibu bersedia saya mulai saja ya Bu langsung penyuluhannya. Ibu, sebelumnya ini saya membawa leaflet ya Bu dari rumah, bisa Ibu baca-baca sembari nanti saya akan memberikan penjelasan. Sebelum saya mulai penjelasannya Bu, terlebih dahulu saya ingin menanyakan kepada Ibu, apakah Ibu tahu tentang penyakit stroke? Setahu saya mana yang tidak bisa bergerak? Ya, Ibu, seperti itu. Baiklah Bu, akan saya jelaskan ya Bu. Jadi penyakit stroke itu pengertiannya, stroke merupakan gangguan fungsi otak yang timbul secara mendadak dengan progresi cepat yang berlangsung selama 24 jam atau lebih, bahkan bisa langsung menimbulkan kematian. Nah, hal tersebut terjadi karena terdapat gangguan peredaran darah pada otak yang menimbulkan seseorang menjadi kehilangan fungsi neurologisnya Bu secara cepat. Nah Ibu, adapun etiologi atau penyebab dari penyakit stroke ini berbeda-beda ya Bu. Ada beberapa faktor-faktor risiko Bu yang dapat berpotensi untuk mengakibatkan penyakit stroke ini Bu. Yang pertama, kondisi hipertensi ya Bu, atau kenaikan tekanan darah Bu. Nah, jadi orang-orang yang memiliki tekanan darah tinggi itu cenderung beresiko untuk mengalami stroke Bu ya. Makanya orang-orang yang mengalami hipertensi itu selalu dianjurkan untuk meminum obat secara teratur agar tekanan darahnya normal. Nah, untuk yang kedua, penyakit kardiovaskuler Bu, seperti orang yang mengalami serangan jantung koroner ataupun gagal jantung seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu kondisi kolesterol tinggi. Nah, yang keempat yaitu obesitas Bu, atau kelebihan berat badan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu penyakit diabetes Bu, diabetes mellitus atau kelebihan kadar gula dalam darahnya. Nah, Ibu, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tanda gejala dari penyakit stroke ini ya Bu. Gejala stroke ini Ibu bisa tergantung pada luas dan area otak yang mengalami gangguan stroke tersebut Bu. Nah, adapun gejala stroke secara umum itu ada beberapa Bu. Yang pertama yaitu kelumpuhan wajah ataupun anggota badan yang lainnya. Lumpuhnya itu setengah dulu Bu, satu sisi badan. Nah, seperti itu Bu yang timbul secara mendadak. Nah, yang kedua yaitu gangguan kepekaan pada satu atau lebih anggota tubuh. Misalnya ketika dicoba kayak dicubit itu gak kerasa Bu. Nah, untuk selanjutnya perubahan mendadak status mental Bu. Jadi biasanya seseorang yang mengalami stroke itu akan merasa dia itu kebingungan, suka mengigau, kemudian tingkat kesadarannya juga ada yang sampai mengalami koma Bu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu disebut dengan afasia. Afasia itu bicara tidak lancar. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu gangguan penglihatan atau diplopia Bu. Jadi penglihatannya itu double. Misalnya ketika kita melihat kulkas itu ada satu kan ya. Nah, bagi seseorang yang mengalami penyakit stroke itu bisa melihat kulkas yang sebenarnya hanya ada satu tapi bisa terlihat double, jadi seperti ada dua gitu. Nah Ibu, untuk yang selanjutnya yaitu ada dysarthria Bu, dimana bicaranya itu pelo ataupun seperti orang cadel Bu bicaranya itu. Seorang yang mengalami penyakit stroke itu biasanya bicaranya itu agak kurang jelas ya Bu ya, kitanya juga sulit dimengerti. Nah, untuk yang selanjutnya Ibu ada ataksia atau kesulitan gerakan. Seperti yang tadi dijelaskan juga ya, mengalami hambatan aktivitas fisik. Yang terakhir itu biasanya seseorang yang mengalami stroke itu
mengalami vertigo, mual, muntah ataupun sakit kepala Bu, seperti itu. Nah Ibu, sejauh ini apakah Ibu bisa memahami apa yang telah tadi saya jelaskan? Baiklah Bu, alhamdulillah ya kalau begitu. Baiklah Bu, kita lanjut ya ke materi yang selanjutnya. Bu, ada tentang makanan atau nutrisi yang bisa dikonsumsi bagi seseorang yang mempunyai penyakit stroke itu Bu. Yang pertama, untuk sumber karbohidrat, Bu bisa mengkonsumsi beras atau nasi ya Bu. Kemudian jika tidak ada, bisa diganti dengan kentang, ubi, singkong, ataupun olahan tapioka lainnya. Bisa diganti sama bihun ataupun biskuit. Untuk sumber protein hewaninya, kita bisa dapatkan dari daging sapi dan juga daging ayam yang tanpa kulit. Kemudian kita bisa dapatkan dari ikan, dari telur ayam, kemudian susu skim atau susu tanpa lemak. Banyak ya kayak di supermarket seperti itu Bu. Nah untuk sumber protein nabatinya, kita bisa mengkonsumsi semua kacang-kacangan Bu, bisa kacang mede, kacang kedelai, ataupun produk dari olahan kacang tersebut seperti tahu dan tempe. Nah, untuk sayuran kita bisa mengkonsumsi bayam, wortel, kangkung, kacang panjang, labu siam, tomat, dan juga toge. Jadi lebih diutamakan sayuran-sayuran hijau ya Bu, yang banyak mengandung antioksidan seperti itu. Nah, adapun untuk buah-buahan, Ibu bisa mengkonsumsinya itu dengan cara di jus ataupun bisa dengan diolah dengan cara di staf. Nah, contoh-contoh buah-buahannya itu ada pisang, pepaya, mangga, melon, semangka, jambu biji, dan yang lainnya Bu ya. Sumber lemak kita bisa konsumsi dari minyak jagung dan minyak kedelai. Kemudian untuk konsumsi margarin dan mentega dalam jumlah yang terbatas ya, jangan terlalu berlebihan juga. Kemudian jika ingin mengkonsumsi santan juga bisa Bu, asal jangan santan yang kental, harus santan yang encer Bu, seperti itu. Sebelum saya melanjutkan, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Makanan apa Neng yang harus dihindari jika seseorang terkena stroke? Jadi memang ada beberapa makanan yang tidak dianjurkan bagi seseorang yang mengalami stroke itu Bu. Yang pertama, untuk sumber karbohidrat atau tidak dianjurkan terlalu banyak mengkonsumsi mie-mian, kemudian yang mengandung banyak soda ataupun yang mengandung baking powder, kemudian kue-kue yang terlalu manis Bu. Nah seperti itu. Untuk sumber protein hewaninya juga nggak boleh dianjurkan untuk mengkonsumsi daging sapi ataupun daging ayam yang terlalu berlemak Bu. Kemudian harus menghindari juga seperti jeroan-jeroannya Bu, seperti lidah, babat, usus, kemudian keju, dan juga protein hewani yang diawetkan. Untuk sumber protein nabatinya juga seseorang itu hindari pindah kas Bu, selai kacang ya, seperti itu. Kemudian produk kacang-kacangan olahan yang diawetkan juga harus dihindari. Nah kemudian untuk sayuran yang harus dihindari itu seperti sayuran-sayuran yang mengandung banyak gas Bu, seperti kol, sawi, bunga kol, lobak, seperti itu ya Bu. Nah yang harus dihindari juga Bu, untuk buah-buahan yang diawetkan Bu ya, yang ada di dalam kaleng kemasan seperti yang ada di supermarket, itu kan mengandung banyak gula ya Bu, seperti kan kayak udah dijadiin manisan gitu. Nah harus dihindari juga seperti itu Bu. Nah untuk yang terakhir, untuk sumber lemak kita juga harus menghindari santan kental dan juga produk goreng-gorengan Bu ya, jangan terlalu memaksakan atau gara-gara suka jadi banyak, makanya jangan gitu, harus dihindari karena emang demi kesehatannya juga kan. Bagaimana Bu, sebelum saya akhiri, apakah masih ada yang ingin Ibu tanyakan mengenai penyakit stroke ini? Apa tindakan awal jika seseorang terkena stroke? Oh ya, baik, pertanyaan yang bagus ya Bu. Jadi ada beberapa penata laksanaan jika kita mendapati keluarga kita mengalami serangan stroke ya Bu. Nah jadi pada saat terjadi serangan stroke itu merupakan suatu kegawat daruratan medis Bu. Nah periode emas stroke hanya berlangsung selama 3-6 jam saja, sehingga penata laksanaan itu harus dilakukan secara cepat, tepat, dan juga cermat Bu. Hal tersebut bisa berperan besar dalam menentukan hasil akhir dari pengobatan ini. Jadi Bu, ada beberapa deteksi dini stroke yang bisa kita lakukan Bu, yaitu dengan rumus FAST Bu. Yang pertama, F itu face atau wajah, dimana kita bisa minta pasien untuk tersenyum Bu. Kita lihat, kita perhatikan apakah salah satu dari sisi wajahnya itu ada yang turun. Nah Ibu, yang kedua itu A itu adalah arms atau lengan Bu ya. Jadi kita meminta pasien untuk mengangkat kedua tangannya Bu. Kita lihat Bu, kita perhatikan apakah ada salah satu dari lengan pasien yang tidak bisa mengangkat.
Nah, untuk selanjutnya, S itu adalah speech atau bicara ya Bu. Nah, kita minta pasien untuk berbicara. Kita perhatikan Bu ya, ucapannya itu apakah ucapannya itu pelo atau tidak jelas atau jelas. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang terakhir, T-nya itu adalah time atau waktu. Jadi, jika ibu menemukan tanda-tanda tersebut pada salah satu anggota keluarga ibu, misalnya akibat jatuh atau kenapa gitu, nah ibu bisa segera menghubungi unit perawatan terdekat Bu ya, seperti itu. Bagaimana Bu, apakah bisa dipahami? Baiklah Bu, alhamdulillah ya kalau bisa dipahami. Nah, Ibu, karena penjelasan dari awal sampai akhir sudah selesai, sebelum saya tutup penyuluhan ini, saya akan mengevaluasi ya Bu sejauh mana tadi penjelasan yang saya berikan kepada Ibu. Nah, saya ingin menanyakan kepada Ibu, tadi apa makanan-makanan yang tidak dianjurkan atau yang harus dihindari bagi seseorang yang mengalami penyakit stroke ini? Mie, daging ayam, daging sapi yang berlemak, sayuran seperti sawi, Ya. buah-buahan, durian, nangka. Ya Bu, sudah benar ya, bagus, saya kasih jempol 2 tuh buat Ibu. Berarti Ibu gampang ya menangkap tadi telah saya jelaskan. Bagus sekali Ibu. Nah, baiklah Bu, kalau begitu saya akhiri ya Bu pendidikan kesehatan hari ini. Semoga apa yang telah saya jelaskan tadi bisa bermanfaat ya Bu. Saya mohon maaf apabila tadi ada perkataan atau sikap saya yang kurang berkenan selama tadi saya menjelaskan materi. Kemudian terima kasih juga Bu atas waktu dan perhatiannya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa cuci tangan dan juga pakai masker apabila Ibu bepergian keluar rumah. Nah, nanti juga Bu apabila Ibu bertemu dengan saya di jalan atau di mana, Ibu jangan sungkan ya Bu untuk menyapa saya. Baiklah Bu, kalau begitu saya pamit ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.